masih 70 juta yang udah punya apa ya. Kemudian juga kita masih kurang dari 2% untuk wirausahawan di Indonesia ini. Dibandingkan Malaysia 5%, Singapura 10%, Singapura 7%, Amerika 10%. Kita masih kurang. Karena pendidikan kewirausahaan apalagi pengembang masih lambat. Maka kemarin juga di pesantren kita mengumpulkan di Jakarta. Saya melihat itu masih gagal paham gitu. Jadi masuk properti itu apa? Dia masih gagal paham. Belum memahami apa sih yang ini gitu. Masih belum paham. Kalau saya ngomongkan properti, wah sesuatu hal yang unik. Jadi nggak paham. Maka saya secara diam-diam aja saya pelajari. Sekarang karena virus sudah masuk di kepala ini, begitu. Saya melihat saya properti gitu. Ruang gede di sini, ini masuk gitu. Mudah-mudahan tapi semuanya ini mudah kita semua dapat. Artinya keberkahan itu bukan hanya pribadi saya dalam ini, dan keberkahan buat orang lain juga. Jadi kita berkorban kita. Karena bangsa kita ini masih butuh orang-orang yang dermawan, orang-orang yang kaya, tapi dia juga mau membantu. Bukan hanya tadi dijual tanpa perantara gitu. Itu orang medit banget. Karena orang nggak mau berbagi gitu. Dijual tanpa perantara. Kamu dijual biasa dijual. Ya, jadi dijual. Sehingga ada mungkin rezeki kepada orang lain. Gitu. Berbagilah gitu. Berbagi. Saya kira itu speed, akurat dan profesional itu kita harus itu. Jadi kita bangsa yang modern adalah bangsa yang boleh katakan bangsa yang lebih tinggi supremasi hukum, kemudian juga rasional, dan terakhir adalah calculated risk. Jadi menghitung risiko. Jadi jangan kita yang mengambil yang high risk, jangan terlalu yang middle risk atau lower risk, kalau bisa zero risk gitu. Nggak ada risiko gitu. Jika kita tidur bisa tenang gitu loh. Kita bisa tidur tenang, bangun-pagi juga luar biasa. Nanti apalagi nanti minggu depan kita tidur sini kan, sejuk itu luar biasa itu. Tapi kita akan berkenalan nanti dengan nyamuk lagi. Tapi itu no problem gitu, no problem. Itu masih teman kita, no problem. Oleh karena itu saya bahagia sekali. Kemarin ketika dengan Ahmad, udah pesen tiket Pak, udah beres yuk. Belum pulang kapan? Ntar Selasa, udah pesen sekalian. Alhamdulillah. Saya kira mudah-mudahan Allah semuanya memberikan kesehatan jasmani dan rohani kita kepada suku kita. Amin. Sehingga kita juga lancar, tubuh kita juga tetap sehat dan rohani dan tim-timnya. Sehingga kita proses kegiatan belajar mengajar di sini tetap running lancar, baik di sini di luar aktivitas pun kita lakukan. Sehingga benar-benar kita menjadi pengembang apa yang kita harapkan itu dapat terjadi. Oleh karena itu saya tadi sederhana saja bagaimana sih membebaskan tanah 110 meter, 45 dari berangkat itu. Bagaimana sih saya membuat 3 unit dari 300 meter, kemudian dipecah jadi 3 rumah, 3 unit. Berapa sih harus dibuatnya? Nah itu sederhana dan benar-benar sederhana. Jadi mudah-mudahan dari itu sederhana itu bisa berkembang. Kita punya aset, nanti kita bagaimana memakan aset ke depan. Des gitu kan itu kemarin. Jadi kata Pak siapa itu no, des. 30 juta keluar des. Nah 20 juta des. Tahun dari 4 juta 600 jadi 7,5 M. Luar biasa itu. Luar biasa. Itu dari SMK itu ya Pak? Iya. SMK. Kita perguruan tinggi gitu. Kelamaan gitu sekolah itu. Kelamaan kita. Kelamaan memang gitu. Jadi tidak apa-apa lah. Apa itu tidak ada waktu terlambat. Nanti better late than never gitu kan. Better late than never. Jadi saya kan sudah umur 58 tahun loh Pak. Saya dengan happy ya menjalankan. Insya Allah dengan ini saling kita belajar sesama di sini. Kemarin juga saya dari Bapak Muhyiddin ngobrol berbagai aspek dia sudah mengembangkan 17 menit Pak, sudah lakukan dia cerita banyak sekali pengalaman beliau. Ternyata dia mencari-cari siapa sih suhunya ini, di mana sih ininya, ternyata Bapak ini ketemu dia. Beda saya dapat ngobrol-ngobrol sampai jam 1 dari Andi itu. Nah, bulan setengah 2 ini tidur. Itulah yang pengalamannya menarik, menyenangkan. Kembali tadi speak, akurat, profesional. Mudah-mudahan ada apa
Ini untuk kuliah di seharusnya. Kalau untuk kuliah terserah antum gitu. Kuliah terserah kamu. Enggak 7 menit. Sorry, kepanjangan dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Amran, Pak Tarun. Kalau dalam bahasa Jawa kulturnya kuliah sak kumeke. Buatan nama-nama ini luar biasa. Jadi langsung dari sudah ada pengalaman tentang keagamaan. Saya kira satu buku cukup untuk sore hari ini. Dan selanjutnya ada informasi untuk kita semuanya bahwasanya besok waktu sholat zuhur kita akan bersilaturahim dengan warga sekitar, sekaligus akan bersilaturahim dengan 30 orang santrinya Pak Bambang yang sekarang sedang ada di kelas yang lain yang akan digabungkan di sini besok waktu zuhur. Dan harapannya kita memakai seragam kaos yang sudah dibagikan pekan yang lalu atau yang tadi baru memakai. Jadi kita menggunakan kaos hitam itu tambah ada kopiah atau pensil atau apa seperti itu biar identitas pesantrennya masih melekat. Keren. Ya, ini hari ini saya lupa tadi dulu nggak pakai pensil. Ya ada untuk pangling, ada yang pangling. Itu disepakati Mas, pensilnya hitam apa? Hitam aja. Ya nanti sementara ini punyanya apa dulu Pak? Ya nanti kalau misalkan nggak punya yang hitam terus membeli yang hitam untuk ini ya alhamdulillah luar biasa. Tapi kalau memang mendesak tidak bisa ya seadanya apa pejinya bisa dipakai. Selanjutnya ada tambahan Pak? Sebentar satu lagi, sebentar Mas Kamu. Oh satu lagi, oke. Baru sebentar langsung pulang. Masih ada cukup 5 menit lah. 5 menit. Oh. 7 menit lagi dari Bapak dosen. Pak dosen. Dosen agama ya. Dosen agama ya. Oh, oke, monggo. 5 menit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah, terima kasih untuk waktunya ya. Saya bicara sesuai dengan bidangnya saja. Karena kasus bicara properti di sini saya tidak pantas, sangat tidak pantas. Ketika dulu waktu masih awal ngantri itu, karena saya mau ngasih pesantren Pak. Dari lahir sampai detik ini saya masih hidup dalam ruang pesantren. Saya ditanya sama mbah saya. Nur, panggilnya Nur, Kaki Nur Hidayat. Nur, gue kisah dia. Kamu tuh yang mana? Kata lu, ini mbah itu ya. Sudah jelas Nur ini. Nur, kamu tuh yang mana? Ya aku mbah, ya aku ini mbah. Di, yang mana? Ya saya. Nah saya bilang, coba sekarang, misalnya, ini kelas 1 SMP. Misalnya, siramu itu tak puntir, kepalamu itu tak puntir, apa dipuntir gimana? Putar. Ya diputar, tak cepot, dilepas itu, tak gerakin di pojok, tak taruh di pojok sana. Kakimu tak puntir, tak taruh di pojok sana. Kau mencari sekian mulai kono, sekian mulai kono. Katanya, Sinur itu yang mana? Ini saya bingung juga saya. Dan kayak itu kamu bukan, itu Sinur bukan. Iya ya, tapi sudah pisah. Itu Sinur bukan. Iya, tapi sudah pisah. Berarti kamu yang mana? Ya semuanya salah. Dia tanya, kok bisa salah enggak? Salah. Aku tanya bedanya. Ini tanya bedanya no. Monyet itu materinya dari apa? Monyet. Saya kelas 1 SMP dapat materi asal monyet. Itu baru kelas 2 SMP kan baru dapat. Ya monyet ini nih, sering ibu bapak monyet lagi. Dari bapak ibunya monyet lagi. Ada kerjasama yang baik, jadilah monyet gitu. Sahabat saya bilang, sekarang kamu itu secara fisik gitu kan. Apa yang membedakan kamu dengan monyet gitu? Terus saya berpikir, saya punya akal. Saya tanya lagi, lah ayam itu punya akal nggak? Ayam itu nggak punya akal, kan? Kamu ngerti ayam itu kalau dia kehujanan, dia ngerti mbak,
wong duwe pitik. Itu ngiop kan orang. Ngiop aja. Ngiop bertedih loh. Iya, betul. Itu punya akal enggak? Ya itu enggak, ya kayaknya punya yang masih lebih-lebihnya. Nah, manusia itu yang membedakan dia dengan hewan dengan monyet itu adalah akalnya, betul. Tapi manusia, dia dinamakan manusia, itu bukan sekedar label karena dia punya akal, bukan. Ini kata bahasa. Tapi yang membedakan dia manusia dengan hewan itu adalah adanya ketundukan ketaatan dia dengan agama, dengan Tuhan. Kenapa? Karena sama saja pada saat manusia punya akal, tapi dia nggak pernah tunduk dengan Tuhan. Apa bedanya dengan monyet? Bahkan lebih mendingan monyet, karena dia nggak punya akal, dia nggak tunduk dengan Tuhan, wajar gitu ya. Tapi kalau manusia dia punya akal tapi nggak tunduk dengan Tuhannya. Dalam bahasa kita ini, bisnis kok ngawur-ngawur, ngapusi uang dan lain sebagainya, munyok gitu ya. Kalau ada orang bisnis properti, bisnis apapun itu, dia bisnis kok ngapusi orang, kalau ketemu panggilannya munyok. Dan mendingan munyok itu nggak punya akal, dia nggak ditutup nanti di akhirat dia, ini manusia. Makanya ini satu pelajaran yang sampai sekarang itu, setiap saya pulang itu, saya selalu juga saya, Mbak, ada nasihat, betul nasihat. Sampai sekarang Bapak, saya tuh ketika pulang itu tidak sungkan-sungkan, saya itu untuk menyandarkan kepala saya itu baik di pangkuan Bapak atau kakek saya. Orang kalau melihat itu bocah ini semua, tapi kok bisa kayak gitu masih kan, bukan itunya, tapi ada rasa kedekatan itu loh yang saya rasakan. Jadi moral yang ditanamkan kepada kami itu kan, sebuah nilai-nilai yang kami dapatkan dari pesantren itu memang akhirnya mewarnai hidup. Oleh karena itu, salah satu hal kenapa ini kok dinamakan pesantren itu agar pesan-pesan moralnya itu tidak hanya sekedar masuk telinga kanan, kemudian keluar telinga kanan lagi, gitu kan? Tapi biar itu mewarnai hidup, baik dalam segala hal nanti. Karena sekali lagi, orang hidup itu kalau cuma nyari dunia, Pak, udah nggak seksi, kan? Udah nggak seksi. Orang kaya yang dia buru dunia itu nggak seksi. Akan sangat lebih bermakna kalau hidup itu dia berjuang, yang perjuangan itu membutuhkan pengorbanan, dari pengorbanan itulah dia mendapatkan hidupnya yang bermakna. Tanpa berjuang, Bapak, tanpa berjuang itu hidupnya nggak akan bermakna. Tiba-tiba pas tua itu kan nunggu mati, atau mati nggak punya karya. Benar ya Pak? Maka ini saya sangat luar biasa bertemu dengan Pak Bambang ini. Sosok yang bagi saya itu merubah jalan hidup, Pak. Saya kira seperti itu. Betul. Pada saat apa sih yang kurang dengan secara ekonomis kurang-kurang itu kan mau berdaul dengan kita. Nah, maksud saya adalah coba ini rasa pesantren ini kita bangun kembali dari ruh yang paling dasar, apa itu, dari moral kita, dari etika kita, etika bisnis dan lain sebagainya. Yakin pada saat kalau kita melanggar norma-norma yang sudah kita ambil dari pesantren tadi, yakin lebih baik jadi monyet, lowe HP jadi monyet daripada ngaku orang tapi nggak pantas jadi manusia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kafi. Semoga nanti kita tidak menjadi munyuk-munyuk yang membayar. Di daerah saya munyuk itu nggak ada, adanya ketek. Ya, alhamdulillah, ini mungkin sebelum kita akhiri dengan doa penutup di sore hari ini, ada sedikit review dari tadi pagi, mungkin ada yang mencatat. Jadi bahwasanya dalam berbisnis, terutama dalam properti ini, banyak hal yang perlu kita perhatikan. Dan hari ini kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa terkait bagaimana administrasi pertanahan, dan kita mau tidak mau harus bersinggungan dengan yang namanya PPAT, pejabat pembuat akta tanah, atau sering kita juga sekaligus punya pejabat sebagai notaris. Nah, ini banyak hal yang tadi pagi sudah dicatat di masing-masing, kemudian Pak Dodolo sudah dilanjutkan bagaimana trik-trik kemudian kita bisa bersahabat kepada notaris, dan bagaimana seluk-beluknya, dan harapannya saya sendiri masih ngawang-ngawang, syukur nanti kedepannya bisa praktek kan seperti itu, bagaimana bisa bersinggungan dengan notaris, bersinggungan dengan orang yang berjual beli dengan tanah. Kita akhiri aja pada
pada kesempatan sore ini dengan menghafalkan doa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ijtinaba wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minna wa fatul kharij. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.